Hai everyone, kalian pernah nggak sih melihat sebuah brand atau perusahaan yang membuat konten viral, tetapi justru menuai kritik dari masyarakat? Nah, kondisi seperti ini seringkali menunjukkan adanya konten yang bertentangan dengan prinsip public relation atau PR. Apa sih PR itu? Nah, PR atau public relation itu adalah fungsi komunikasi yang bertujuan untuk membangun dan menjaga hubungan baik antara perusahaan dan publiknya. PR ini berperan menciptakan brand image, menjaga corporate reputation, serta membangun public trust. Dalam era digital communication dan media sosial, banyak sekali perusahaan yang berlomba-lomba untuk menciptakan konten viral untuk meningkatkan engagement berupa views, like, comment, dan share. Namun bagi seorang praktisi PR, keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari tingginya engagement, melainkan dari kemampuan membangun brand image, menjaga corporate reputation, serta meningkatkan public trust. Dalam dunia PR, tujuan utama komunikasi adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan antar perusahaan dengan stakeholder, yaitu seluruh pihak yang berkepentingan seperti pelanggan, karyawan, media, investor, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua konten yang menarik sesuai dengan prinsip public relation. Misalnya, membuat konten yang berisi candaan mengenai isu sensitif seperti suku, agama, ras, gender, atau peristiwa. Nah, meskipun konten tersebut berpotensi untuk viral, dampaknya dapat memicu negative public perception, merusak brand image, bahkan berkembang menjadi reputation crisis. Dalam teori two-way symmetrical communication yang dikemukakan oleh James A. Grunick dan Todd Hunt, komunikasi PR yang ideal adalah komunikasi dua arah yang mengutamakan dialog, saling mendengarkan, dan saling memahami. Artinya perusahaan tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memperhatikan respon publik sebelum mengambil keputusan komunikasi. Contoh lainnya adalah menggunakan informasi yang belum terverifikasi hanya demi mengikuti tren. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip credibility, transparansi, dan accountability. Dalam praktik public relation, setiap informasi harus melalui proses fact-checking atau verifikasi agar tidak menimbulkan misinformation maupun disinformation yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, membalas komentar publik dengan bahasa yang kasar, menyindir pelanggan, ataupun menyerang kompetitor juga tidak mencerminkan profesionalisme seorang praktisi PR. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan seharusnya menerapkan krisis communication, yaitu strategi komunikasi yang bertujuan untuk meredam konflik, memberi klarifikasi, serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Seorang praktisi PR juga harus menjaga tone of communication, yaitu gaya penyampaian pesan yang sopan, empatik, dan konsisten dengan identitas perusahaannya. Hal ini penting karena setiap unggahan di media sosial merupakan bagian dari corporate communication yang akan mempengaruhi persepsi publik. Jadi ukuran keberhasilan sebuah konten bukan hanya dilihat dari jumlah view, like, atau komentar. Konten yang baik harus tetap memperhatikan etika komunikasi, kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, serta mampu menjaga brand image, corporate reputation, dan public trust dalam jangka panjang. Nah, itu dia tadi penjelasan seputar public relation atau PR. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Bye!